Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita segera terhubung dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Ada Kepala Bagian Operasi Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri, Kombes Pol Aris Syabudin. Kemudian ada Wakil Ketua Umum Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia, Mas Joko Setiowardo. Selamat malam, Bapak. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Berita Satu Utama. Saya mau ke Kombes Aris Syabudin terlebih dulu. Agung di sini, Aris. Memasuki periode libur Nataru, begitu. Bagaimana arus lalu lintas Jawa ini? Kita coba update dulu, baik tol maupun arteri. Seperti apa? Baik Mas Agung, jadi yang pertama bahwa memasuki hari ketiga operasi lilin yang dilaksanakan oleh Polri, kita lihat bahwa sesuai dengan prediksi yang kita lakukan bahwa di tanggal 20 hari Sabtu kemarin akan menjadi gelombang pertama keberangkatan. Namun setelah diumumkan resmi oleh pemerintah bahwa dilaksanakan kegiatan WFA, memang ada peningkatan di hari Sabtu, namun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Kalau data yang kita dapatkan dari jasa marga, khusus untuk di jalan tol itu peningkatannya hanya 9,2%. Itu di bawah dari prediksi kita yang mencapai 12,3%. Dan kemudian di hari berikutnya ini terjadi penurunan seperti kegiatan biasa, dan ini karena terjadi pengumuman WFA, dimungkinkan akan terjadi perubahan tupola dan masyarakat akan memilih di tanggal 24 nantinya untuk melaksanakan kegiatan atau melaksanakan perjalanan ke luar daerah. Demikian Mas Agung. Oke, saya ke Mas Joko kalau begitu. Apa yang harus diperhatikan pemerintah dalam periode Nataru ini untuk mengakomodir kebutuhan mobilitas masyarakat? Ya, saya kira kalau Nataru ini jelas tidak sepadat seperti halnya mudik Lebaran, ya. Perjalanan antar kota juga sepeda motor dapat dikatakan minim lah. Beda halnya kalau Lebaran begitu banyak yang sepeda motor, ini memang agak kewalahan lah. Tapi kalau ini tidak dan perjalanannya lebih banyak, mereka mungkin kumpul keluarga berwisata. Wisata pun dengan kondisi cuaca seperti ini, kemungkinan paling banyak ya wisata kuliner. Karena kalau mereka ke pantai, kemudian ke laut, ke pegunungan, banyak dengan kondisi yang seperti ini mungkin agak khawatir juga. Tapi perjalanan tetap ada dan perjalanan lokal-lokal yang cukup banyak, ya, umpamanya orang Jakarta ke Bekasi, Bekasi ke Bogor dan sebagainya. Jadi aglomerasi yang itu lebih menonjol lah, gitu ya. Berbeda nanti 2 bulan lagi, itu Mas Mudik itu luar biasa memang lonjakan pasti banyak lah, gitu. Oke, ada beberapa titik-titik vital yang perlu perhatian khusus begitu ya. Tetapi tadi untuk lokasi wisata, mengingat ini cuacanya juga sedang hujan, begitu barangkali itu relatif lebih rendah dari prediksi Anda, Mas Joko. Saya mau ke Pak Aris kalau begitu. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Mas Joko tadi, Pak Ari, begitu. Apakah sudah di mapping titik-titik mana yang krusial untuk mendapat perhatian atau pengamanan lebih begitu dari pihak kepolisian untuk mengantisipasi mobilitas yang tinggi begitu di masa Nataru ini? Baik Mas Agung, jadi sesuai disampaikan Pak Joko tadi bahwa secara keseluruhan memang ada beberapa klasterisasi yang kita lakukan untuk terjadinya peningkatan selama masa Nataru ini. Yang pertama memang khususnya jalan, baik itu di arteri maupun di tol, kemudian kawasan pelabuhan, penyeberangan, terminal. Selanjutnya yang ketiga adalah nanti lokasi ibadah, itu juga menjadi salah satu titik, dan yang keempat adalah lokasi wisata. Namun kalau kita lihat dari yang disampaikan Pak Joko tadi betul, hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan bahwa provinsi asal maupun provinsi tujuan itu berbeda dengan yang biasa dilakukan, pola yang dilakukan oleh masyarakat pada saat operasi ketupat. Kita lihat bahwa biasanya pada saat operasi ketupat, Jakarta itu menjadi provinsi asal paling tinggi. Namun pada saat operasi Nataru ini, itu Jakarta hanya menduduki urutan keempat. Jadi setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, baru Jakarta. Untuk tujuan asalnya pun seperti itu. Jadi yang disampaikan Pak Joko tadi betul, kelihatannya masyarakat hanya melakukan perjalanan yang tidak terlalu jauh dan aglomerasi. Nah ini yang kita coba petakan untuk diantisipasi, memang mengingat cuaca, khususnya di lokasi-lokasi wisata tadi yang rata-rata kalau kita bilang ada beberapa lokasi wisata yang standar keselamatannya untuk infrastrukturnya belum cukup memadai, itu menjadi atensi-atensi kita khusus.
Demikian Baik. Mas Agung. Untuk mobilitas, tadi Pak Ari Anda menyebutkan bahwa ini sudah lewat gelombang satunya, begitu pergerakan atau mobilitas masyarakat. Kapan prediksi puncak mudik Nataru ini dan apa yang kemudian harus diantisipasi oleh masyarakat yang hendak melakukan mobilitas? Baik, jadi tadi kita setelah diumumkan ada pelaksanaan WFA oleh pemerintah, kemungkinan prediksi kita dan hasil simulasi kita dengan teman-teman kementerian dan pengelola tol itu akan terjadi di tanggal 24. Karena di tanggal 24 yang tadinya mungkin masyarakat akan melakukan perjalanan hanya singkat sampai dengan tanggal 28, setelah diumumkannya pelaksanaan WFA khususnya untuk ASN dan himbauan untuk pegawai swasta, ini akan menyambung dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 2 bahkan sampai dengan tanggal 4. Ini yang dimungkinkan terjadi pola perubahan pergerakan masyarakat yang mungkin tadinya tidak akan melakukan perjalanan, mungkin juga akan melakukan perjalanan karena ada cukup waktu yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan perjalanan yang cukup jauh. Dan Jadi di beberapa tanggal kebijakan WFA 24. tadi ya, Pak Ari? Iya. Oke, untuk mengantisipasi hal tersebut, ada prediksi lonjakan mobilitas warga, begitu. Saya mau ke Mas Joko. Kira-kira secara infrastruktur transportasi begitu, pemerintah sudah siapkan dalam periode Nataru tahun ini. Memang tadi disampaikan juga bahwa pergerakan ada tetapi tidak sebesar mudik begitu, momen lebaran, dan juga ternyata ada pergeseran pola-pola tertentu, daerah tujuan, daerah asal dan sebagainya begitu. Dari kacamata seperti apa, Mas Joko? Ya, ini kan akhir tahun ya. Akhir tahun itu kalau pekerjaan-pekerjaan fisik jalan terutama sudah selesai lah. Meskipun ada mungkin jaringan jalan baru yang belum dikerjakan, tapi untuk sekarang yang pengerjaan kemarin sudah selesai. Nah, sudah lebih baik ketimbang yang sebelumnya. Ya. Kemudian belajar dari masa lalu tentunya kesiapan-kesiapan untuk daerah tertentu, namanya lawan longsor dan sebagainya. Ini saya kira bisa lebih baik, terutama daerah-daerah yang memang bisa diprediksi. Nah, untuk di kereta api itu mereka sudah rutin ya, daerah mana yang akan dilakukan penjagaan, kemudian nanti kalau ada budget dan sebagainya itu memang sudah dipetakan. Yang jadi persoalan adalah ini masih sering terjadi tidak hanya di kondisi mudik biasa pun mungkin ini masih terjadi, itu adalah kalau di kereta api itu perkereta apian sebenarnya ini kecelakaan di jalan raya ya, pelintasan sebidang. Nah, ini Oke. menjadi hal krusial. Tapi PT Kereta Api juga sudah menambah tenaga lah. Ya, karena kecelakaan pelintasan sebidang ini biasanya yang jadi korban itu adalah orang yang belum melintas di situ, terutama yang tidak dijaga. Nah, ini mungkin kalau seperti ini ya, masa-masa seperti ini, apalagi nanti mudik lebaran ya, itu setidaknya harus dijaga 24 jam khusus untuk masa seperti ini. Oke. Dan mungkin dari teman-teman di kepolisian juga akan bisa mengerahkan relawan-relawan, dan saya pikir ini persiapan juga nanti kalau umpamanya mudik lebaran nanti butuh itu ya harus ada relawan Oh. ya. Mas Joko, Kaitannya kita juga sekalian konfirmasi karena aja kalau begitu ke Pak Aris di sini. Pak Aris, adakah mungkin nanti upaya penjagaan di titik-titik rawan seperti tadi Pak Joko sampaikan begitu, khususnya di kawasan perlintasan kereta api? Ya, baik. Jadi memang perlintasan sebidang khususnya kereta api ini menjadi salah satu concern kita karena menjadi yang titik yang menjadi rawan untuk terjadinya kecelakaan, dan kita sudah memerintahkan untuk satuan wilayah untuk melaksanakan koordinasi dengan pemerintah setempat atau pemerintah daerah setempat karena memang ini banyak kita tutup satu, kita jaga satu, dia akan buka lagi karena memang terjadi pengembangan wilayah itu sendiri. Dan ini kita perintahkan untuk satuan lalu lintas yang memiliki pelintasan sebidang untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat, termasuk dengan PT KAI untuk melakukan penjagaan ekstra khususnya ini. Jadi pemetaan karena terjadinya peningkatan juga perjalanan kereta api selama pelaksanaan arus balik dan mudik ini juga perlu menjadi perhatian. Jadi memang permasalahan yang menjadi tantangan sendiri di celah kita meningkatkan jumlah traffic, tapi juga makin banyak perlintasan kereta yang memang tidak dijaga. Tapi ini kita udah upayakan, khususnya untuk Polres, Polsek, dan Satuan Lalu Lintas tempat untuk melaksanakan pemantauan, mitigasi, dan juga penjagaan dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Oke, saya ke Mas Joko lagi kalau gitu. Tadi tampaknya juga belum terjawab. Artinya secara garis besar infrastruktur transportasi pemerintah tampaknya siap
untuk tahun ini, begitu ya. Selain kemudian jalur perlintasan rel kereta api, tadi transportasi darat kita sudah cukup membahasnya. Bagaimana dengan transportasi yang lain? Misalkan di wilayah penyeberangan, kemudian pelabuhan, bagaimana Anda melihatnya, Mas Joko? Ya, ini kalau untuk kapal-kapal, maka sudah, terutama Indonesia Timur ya, mereka sudah bergerak kira-kira ya 2 minggu yang lalu lah. Terutama umpamanya ada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Sabah, umpamanya di Sarawak, di perkebunan itu atau tempat lainnya, mereka kebanyakan itu ke selatan, artinya menuju Nusa Tenggara Timur. Nah, mereka 1 bulan itu minta libur dalam setahun ya. Itu sudah bergerak dua minggu yang lalu, dan itu disiapkan oleh PT PLNI. Memang ada kapal-kapal yang rutin ya. Itu mereka nanti perbatasan ke Nunukan, ke Tarakan, itu akan dibawa ke selatan. Ada juga ke sebagian ke Sulawesi, ada juga sampai dengan NTT. Jadi sudah bergerak. Kemudian untuk kapal-kapal kami lihat juga kapal-kapal besar KMP penumpang PT PLNI itu juga cukup banyak ya, dengan kapasitas yang cukup besar dari wilayah timur mereka ke barat. Perjalanan memang cukup lama, namanya laut beda sama ini ya. Nah, kalau udara ini biasanya untuk yang daerah memang kelompok yang mampu aja. Tetapi yang lokal-lokal juga cukup menarik tahun ini. Ini ada beberapa Pemda mereka menyelenggarakan mudik, istilahnya mudik gratis lah, lokal seperti di Maluku Utara, di Papua. Ini sangat membantu juga, meskipun katakanlah cuma mudiknya, kembalinya enggak, karena anggarannya kan tahun ini, tahun depan sudah beda anggaran, mungkin tidak boleh menggunakan, tapi setidaknya ini membantu mereka ya untuk mudik dengan gratis. Nah, ini yang inovasi-inovasi daerah cukup membantu bagi masyarakat. Nah, kalau keselamatan memang kami melihat ini tantangan juga. Kalau dulu-dulu biasanya sering ada yang melanggar. Namun yang harus diperhatikan sekarang pelanggarannya itu adalah kelebihan muatan. Jadi manifest ini penting. Ya, ini mungkin akan siapa yang paling dilaksanakan bertanggung oleh- jawab untuk katakanlah menjaga manifestasi penumpang itu dari kacamata Anda? Ya, kalau itu di daerah ada KSOP, sah bandar. Dia bisa melihat kapan kapal berangkat dan seperti apa manifest yang ada. Ini jangan sampai terulang kembali. Oke. Meskipun mungkin ada yang lolos dan sebagainya, tapi kalau terjadi kecelakaan, toh akan mereka juga yang kena. Makanya cukup diketati masalah manifest ini. Ini yang masih agak rawan juga untuk Oke. daerah-daerah tertentu ya. Tapi wilayah penyeberangan, kemudian juga pelabuhan, itu juga tentu tidak luput dari perhatian pihak kepolisian ya, Pak Aris ya? Iya, Pak. Oke, Pak Aris, selain tadi beberapa wilayah yang juga kemudian sudah dipetakan, kemudian upaya pengamanan yang juga ditingkatkan, termasuk perlintasan kereta api sebagaimana tadi disebutkan. Anda juga menyatakan bahwa terjadi pergeseran pola pergerakan masyarakat pada periode Nataru. Jakarta begitu kalau libur Lebaran menjadi salah satu atau kota tertinggi daerah asal, tapi sekarang itu menjadi di posisi ketiga atau keempat tadi ya. Bagaimana kemudian upaya pihak kepolisian untuk mengantisipasi pola yang berbeda ini? Apakah katakanlah lebih menyebar dan tidak terfokus pada satu wilayah tertentu begitu pengamanannya? Jadi gini, Mas Agung, bahwa pelaksanaan pengamanan selama Natal dan Tahun Baru ini dilaksanakan secara terpusat. Jadi seluruh Indonesia kepolisian melaksanakan kegiatan namanya Operasi Lilin. Dan di sana Mabes Polri maupun Polda-Polda dan Polres-Polres itu melaksanakan mitigasi terhadap permasalahan yang mungkin akan timbul pada saat pelaksanaan libur Natal dan Tahun Baru. Jadi tadi kami sampaikan bukan hanya masalah transportasi lalu lintas atau perjalanan lalu lintas, tapi juga pelaksanaan ibadah maupun perayaannya itu sendiri. Dan tiap-tiap daerah itu memiliki cara bertindak yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Jadi memang kita tidak bisa memilah bahwa satu wilayah itu sama permasalahannya. Contohnya, saya katakanlah khusus untuk Banten itu menjadi permasalahan dengan Lampung adalah masalah penyeberangan. Kemudian, tapi juga di situ ada permasalahan bahwa nanti pada saat malam libur ini, hari libur, wilayah Anyer juga menjadi permasalahan. Dan ini yang akan berbeda dialami oleh satuan-satuan wilayah lain. Kemudian juga ada beberapa daerah yang memang pada saat pelaksanaan nanti Natalnya sendiri, itu menjadi daerah-daerah yang cukup tinggi untuk melaksanakan kegiatan ibadah.
Dan ini perlu juga menjadi atensi kita untuk diberikan suatu kegiatan yang bisa menimbulkan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan ibadah. Jadi permasalahan itu sudah dimitigasi berdasarkan karakteristik daerah masing-masing. Demikian Mas Agung. Oke, kepolisian ternyata tidak hanya memetakan wilayah-wilayah yang krusial, yang perlu pengamatan khusus begitu, tetapi juga identifikasi masalahnya, kemudian juga mencarikan solusi apa yang tepat begitu untuk setiap masalah-masalah, karena berbeda wilayah, beda juga ternyata perhatian atau masalahnya, begitu ya Pak Aris ya? Betul. Jadi untuk permasalahan-permasalahan yang memang bisa diselesaikan secara lokal itu dilaksanakan secara lokal, namun seperti pengaturan arus lalu lintas kenapa dilaksanakan secara terpusat? Karena lalu lintas kan saling berhubungan. Jangan sampai nanti dari Jakarta kemudian Jawa Barat melakukan pola tersendiri, Jawa Tengah melakukan pola sendiri, makanya untuk beberapa permasalahan itu langsung diambil alih oleh Mabes Polri untuk dilakukan secara terkoordinir dengan baik hingga semuanya bisa saling mendukung, bisa saling support dan saling bisa membantu kelancaran masyarakat itu sendiri dalam melaksanakan kegiatan libur Nataru ini. Dan untuk hal-hal yang biasanya untuk spesifik daerah itu dilaksanakan oleh kepolisian setempat. Demikian Mas Agung. Baik, Pak Aris, Pak Joko, mari kita kawal bersama-sama, kita dukung begitu upaya-upaya tentu terbaik agar pelaksanaan Natal dan Tahun Baru ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama, Pak Aris, Pak Joko, selamat kembali beraktivitas, sehat selalu. Terima kasih Pak Aris Ya, untuk sama-sama Pak Joko.